Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-164. Untuk itu mohon dikaji, disimak dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun mustaudaun fil qulubi madatuhu an-nuru al-waridu min khazainil ghuyubi. Nurun mustaudaun, adapun cahaya yang diletakkan fil qulubi, di dalam hatinya orang mukmin. Itu madadu, adapun sumbernya yaitu nurun mustauda, yaitu nurul waridu, yaitu cahaya yang datang min khazainil ghuyubi, dari gudang tempat penyimpanan rahasia kegaibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa nur, cahaya-cahaya yang diletakkan di hatinya orang-orang mukmin, seluruh cahaya, ya, atau waridat peparing-peparing Allah yang berupa cahaya-cahaya itu yang diletakkan oleh Allah di hatinya orang mukmin. Pada hakikatnya sumbernya cahaya itu, ya, sumber cahaya yang diletakkan di hatinya orang mukmin itu sumbernya berasal dari cahaya yang ada di dalam gudang, yaitu tempat penyimpanan rahasia-rahasia kegaiban Allah yang namanya khazainul ghuyub. Jadi gudang tempat menyimpan rahasia-rahasia Allah itu namanya khazainul ghuyub. Dari sonolah seluruh cahaya-cahaya yang hari ini yang diletakkan di dalam hatinya orang mukmin. Jadi bukan dari hati itu sendiri, ya, cahaya itu tidak lahir dari hati, tapi lahir atau bersumber dari saluran gudang rahasia-rahasia kegaiban Allah, ya, namanya tempat menyimpan rahasia kegaiban Allah. Itulah yang menjadi sumbernya, tempat berasalnya cahaya-cahaya yang diletakkan di hatinya orang mukmin. Jadi bukan hati yang menjadi sumbernya cahaya itu. Hati itu hanya sebagai tempat untuk menyimpan cahaya-cahaya yang bersumber dari gudang rahasia, gudang kegaiban yang berasal dari Allah tadi. Untuk saya katakan an-nurul mustauda'u, adapun cahaya yang diletakkan bil qulubi, di dalam hatinya orang mukmin. Wa adapun nurul mustauda, itu namanya nurul yakini, namanya nurul yakin namanya. Jadi awal mula cahaya yang diletakkan oleh Allah di hatinya orang mukmin itu namanya nurul mustauda. Lah nurul mustauda itu dalam kata lain itu yang disebut dengan nurul yakin. Jadi nurul yakin, ya. Jadi pertama, hati kita itu ditempati oleh namanya nurul yakin. Dan nurul yakin ini juga bersumber dari apa? Gudang rahasia kegaiban yang bersumber dari Allah. Wa yakunu, dan ada apa? Nurul yakin ini awalan, pada awalnya itu dhaifan, yaitu apa namanya, dhaif, kecil gitu, lemah masih, ya,
Nurul yakin itu masih lemah, ini namanya masih nurul yakin. Jadi di awal itu pertama cahaya yang diletakkan oleh Allah di hatinya orang mukmin itu namanya nurul yakin, dan keberadaan nurul yakin adalah dhaifan, masih sangat lemah. Kanurin nujumi, ibaratnya seperti cahayanya bintang. Coba dilihat, kalau sampean bandingkan, ada cahaya rembulan, ada cahaya matahari, ada cahaya bintang. Di antara cahaya yang paling kecil itu kan adalah cahaya bintang. Tetapi sekalipun kecil tidak boleh diremehkan, tidak boleh diabaikan, karena besarnya cahaya itu bersumber dari sesuatu yang kecil. Nah, orang tidak akan bisa menggapai yang namanya nurul qamar, dan orang tidak akan bisa menggapai kepada nurul syamsi kalau tidak diawali dari nurul nujum. Ya, tidak bisa itu rangkaiannya ini. Maka itu Allah pertama kali meletakkan di hatinya orang mukmin itu berupa nurul yakin, dan keberadaannya dalam keadaan masih kecil. Dhaifan itu kecil lah, atau masih lemah. Wawa yang dimaksudkan dengan nurul nujum itulah nurul islami, yang namanya nurul Islam. Ya, nurul Islam. Jadi kalau cahayanya nujum itu hanya masih belum bisa menyinari secara masif, secara komprehensif, hanya sebagai tanda ya akan eksistensinya dia, bahwa dia bercahaya, sebagai tanda lah. Nah, Islam itu juga sebagai apa, tanda, ya masih kecil itu. Selama orang itu tidak berkembang kepada nurul iman, tidak berkembang kepada nurul iman atau nurul qamar, itu nanti ya bagaimana mungkin akan bisa memberikan banyak manfaat kalau hanya ya cahaya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, dari situ summa la yazalu, kemudian la yazalu tidak henti-hentinya, artinya terus yataqawwa, menjadi kuat apa nurul Islam, wa yastamidu, dan kemudian wa yastamidu, dan bersumber ya, atau meresap ya, wa yastamidu, dan mengambil atau meresap apa nurul Islam itu, minan nuril waridi, dari cahaya yang datang, min khazainil ghuyubi, dari gudang rahasia kegaiban yang berasal dari Allah. Jadi perlu tahu bahwa dengan cahaya kecil ini nanti sebagai alat awal yang bisa dijadikan alat untuk meresapi, untuk mengambil dari cahaya-cahaya yang berasal atau bersumber dari gudang tempat penyimpanan rahasia-rahasia kegaiban Allah. Jadi melalui cahaya kecil itu, melalui Islam. Orang kalau nggak Islam dulu itu kan ya nggak diterima si amal ibadahnya, kan ibaratnya seperti itu. Jadi jangan diremehkan eksistensi Islam itu. Umpamanya ada orang sudah mencapai nurul qamar, sudah nyampe nurul samsi, ya, tapi kalau tidak melalui proses yang namanya nurun nujum atau nurul Islam itu, ya tidak akan bisa sempurna dan bisa tertolak itu. Karena nurul Islam ini sebagai basic atau dasar untuk ya basic atau dasar berkembangnya dari cahaya nujum menuju cahaya qamar, dari cahaya qamar menuju menjadi cahaya matahari, istilahnya seperti itu. Jadi wayastamitu, dan mampu menyerap dari cahaya Islam itu, mampu menyerap minan nuril waridi, dari cahaya yang
min khazainil ghuyubi, dari gudang rahasia kegaiban Allah. Ya, jadi dari gudang rahasia tempat menyimpan kegaiban Allah. Atayakuna, sehingga menjadi ada apa nurul Islam ini atau nurul nujum ini sampai ada kanuril komari, seperti yaitu cahaya rembulan. Ya, jadi dengan cara seperti itu terus ya dikembangkan, dimaksimalkan, dipelihara, diistiqomahkan cahaya Islam itu ya, sambil menyerap itu mengambil ya cahaya-cahaya yang bersumber dari apa gudang rahasia, gudang penyimpanan kegaiban Allah itu, maka nanti akan sampailah yang namanya nurun nujum itu kanuril komari, akan seperti cahaya rembulan. Wa adapun yang dimasukkan nurul komar itulah nurul iman, ini namanya nurul iman. Dari seperti itu, dari situ sumalayazalu, kemudian terus ganti intinya nurul iman itu yanmu berkembang apa nurul iman bitoati, dalam bentuk ketaatan, karena dia sudah iman, mempercayai bahwa sholat itu adalah kewajiban, bahwa yang namanya judi itu adalah larangan, dan itu diketahui ya dari ilmu, kemudian diyakini menjadi keimanan, mempercayai, maka disitulah lahir yanmu, akan melahirkan apa nurul iman itu bitoati, dengan toat. Dari situ pula wadzikri ya berkembang untuk selalu zikir terus kepada Allah, wasuhbati, dan selalu bersama Allah. Jadi rasanya nggak enak kalau tidak menghadirkan Allah itu. Ya. Itu namanya nurul iman. Dari situ kalau terus istiqomah dan dimaksimalkan nurul iman itu, maka nanti akan meresap, akan juga mengambil, ya meresap, nyedot istilahnya, ya nyedot atau meresap apa? Meresap cahaya-cahaya yang bersumber dari gudang rahasia kegaiban Allah. Kalau sudah seperti itu hatta yakuna, sampai menjadi ada apa nurul komar kanuri samsi, seperti cahayanya matahari. Wa adapun nurul samsi itu loh namanya nurul ihsan, ini namanya nurul ihsan. Sudah kalau sudah nurul ihsan itu ya sudah diliputi dengan cahayanya seperti cahaya matahari. Bayangkan ya, dari celah-celah terkecil di dalam rilung-rilung kehidupan ini akan terus dialiri, yaitu rahasia-rahasia, yaitu kegaiban Allah itu terus diberikan, karena dia sudah cahayanya, dia sudah nyampe kepada cahaya yaitu ihsan. Sementara wa khazainul ghuyubi, maka adapun yang dimaksudkan dengan khazainul ghuyub yaitu gudang tempat menyimpan rahasia-rahasianya Allah, gudang tempat untuk menyimpan rahasia-rahasia yang berasal dari Allah, itu namanya khazainul ghuyub. Dia adapun khazainul ghuyub atau gudang tempat menyimpan rahasia-rahasia Allah, itu anwarus sifati, merupakan cahaya-cahaya sifat. Jadi bukan seperti gudang gitu, enggak, tapi itu di situ itu artinya bahwa dari situlah cahaya-cahaya itu berasal, yang melahirkan nurul yakin, ya nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan itu sumbernya dari apa? Anwarus sifah namanya. Anwarus sifah itu dalam istilah lain disebut khazainul ghuyub, yaitu gudang tempat menyimpan rahasia-rahasia kegaiban Allah. Ya. Lah wa asrarul dzati disebut juga asrarul dzat. Jadi khazainul ghuyub itu ada berupa yang namanya anwarus sifah dan ada yang berupa asrarul dzat. Faminha, maka dari sanalah,
dari khazainul ghuyub, tempat yaitu menyimpan gudang rahasia kehaiban Allah, itu tastamitu bersumber apa anwarul islami, cahaya-cahaya Islam, wa anwarul imani, dan cahaya iman. Jadi sumber cahaya keimanan, sumber cahaya keislaman itu seluruhnya bersumber dari khazainul ghuyub. Khazainul ghuyub itu adalah anwarus sifah namanya, atau asrarud dzat. Itu sumbernya dari sana. Kemudian dari anwarul Islam dan anwarul iman ini summa tasyruku, maka kemudian memancarkan, terpancarlah apa anwarul ihsani, namanya anwarul ihsan. Jadi anwarul ihsan itu kalau dipikir-pikir itu lahir dari atau bersumber, bertumpuh pada anwarul Islam dan anwarul iman. Anwarul ihsan itu, coba perhatikan, summa tasyruku, dari situlah muncullah, terbitlah apa anwarul ihsan, cahaya-cahaya ihsan. Dari cahaya ihsan itu fayataghatta, maka bisa menutupi wujudal akwani, akan apa adanya, yaitu alam semesta ini, adanya sesuatu yang diciptakan ini. Jadi begitu orang itu sudah nyampai kepada apa namanya terbitnya anwarul ihsan itu, kalau sudah nyampe di hatinya seorang hamba, maka seluruhnya akan tidak ada, akan hilang, ya akan hilang seluruhnya, akan fayataghatta, akan nutupi akan adanya akwan itu. Jadi akwan nggak kelihatan, tertutupi masih, ya. Maka itu qala dawuh Sayyidina Athaillah fit Tanwir, di dalam kitab Tanwir tidak salah, walau in hataka, andaikan in hataka rusak apa hijabul wahmi, yaitu tirainya ilusi, bayangan ini kalau ini hilang, kalau rusak hijab-hijab berupa bayangan. Dunia ini kan bayangan, materi ini kan bayangan, munculnya itu, adanya itu hanya karena bayangan, bukan sajati, bukan sesuatu yang wujud adanya sejati. Loh, ketika bayangan-bayangan ini hilang, ya, atau yang disebut dengan tirai ini, agak repot ini, wong bayangan kok bisa menjadi tirai. Ya tapi kenyataannya kan begitu memang, bayangan itu kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang menutupi kepada hati kan. Dunia ini loh, kan sering kita itu apa namanya tidak bisa melihat sebuah kebenaran, tidak bisa melihat sebuah kehakikian, ya karena sebab adanya apa, tembok yang namanya tembok bayangan yang namanya dunia. Tuh, andaikan ini rusak hijabul wahminya ini, ya dunia yang menjadi hijab ini andaikan rusak, sudah nggak ada, nggak terlihat, pasti lawako al ayanu, pasti akan terjadilah al ayanu, kenyataan yang sejati. Bagaimana tidak, bayangannya nggak ada, ya tutupnya nggak ada, ya ibaratnya orang melihat di balik selambu, kok selambunya kemudian dibuka, ya tentu akan wadah apa yang ada di hadapannya. Lawako al ayan namanya, pasti itu akan terjadi yang namanya sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata terjadi ala faktil ayani, atas ketiadaannya, atas tidak adanya, yaitu perkara-perkara yang materi. Jadi memang tidak ada, ya. Jadi ketika hijab ini, hijab ilusi, hijab dunia yang disebut dengan bayangan ini, kalau memang sudah tidak ada, maka yang muncul adalah kenyataan, sesuatu yang bisa dilihat secara wadah. Karena apa? Ala faktil ayani, karena sudah tidak adanya sesuatu yang bersifat materi tadi. Karena sesuatu yang bersifat materi itu bayangan, sesuatu yang bersifat bayangan itu bukan sesuatu keaslian. Bayangan itu bukan sesuatu yang asli, dia namanya bayangan saja.
Kalau sudah tidak ada bayangan yang muncul, hanyalah kesejatian wujud, kehakikian wujud. Siapa kehakikian dan kesejatian wujud? Tidak ada lain kecuali Allah. Jadi Allah yang menjadikan kita tidak bisa melihat akan eksistensi Allah itu karena terlalu tebal yang namanya hijab-hijab ini. Maka bagi orang-orang tertentu yang tirai-tirai hijabnya berupa wahmiyah, duta nafsu, ya, kepentingan-kepentingan, ketika itu sudah hilang, maka yang wujud yang bisa dilihat itu adalah sesuatu yang sejati adanya. Hilang bagi mereka. Ya, selama kalau kita itu justru tidak bisa melihat, ya, hakikat yang wujud, tapi justru kita hanya melihat bayangan-bayangan. Maka itu lawako al ayanu ala faktil ayan, maka akan menjadi wadak, bisa melihat dengan nyata karena tidak ada ayan tadi, materi-materi yang menjadi hijab itu karena tidak ada. Ya, saya ibaratkan tadi, ketika di depan pandangan saya ada selambu, ya, maka saya di balik selambu saya nggak bisa melihat. Tapi ketika selambu yang menjadi hijab itu diambil, maka ini yang disebut ala faktil ayan, ya, ala faktil ayan. Ketika selambu ini diambil, maka hilanglah segala sesuatunya itu kecuali yang wujud asli yang ada. Nah, yang wujud asli yang ada tidak ada lain adalah Allah. Wala asroko, maka kemudian muncullah dari apa tadi, ketika sudah hijab wahmi itu sudah tersingkap atau sudah rusak hijabnya itu, maka yang muncul adalah kesejatian wujud. Kalau sudah yang sejatinya itu yang adanya lah yang wujud adalah Allah, wala asroko nurul, maka di situ, ya, ini saya ulangi lagi, ketika seperti itu, kalau sudah hijabnya hilang, maka akan wala asroko, maka akan terbitlah nurul ikoni, cahaya keyakinan. Cahaya keyakinan itu, ikon itu adalah keyakinan yang sudah masuk di dalam rausan domir yang paling dalam. Dari situ nanti akan merembes bersumber. Keyakinan itu, keyakinan yang namanya ikon itu nanti merembes, akan menyumberkan, ya, menjadikan sumber-sumber cahaya-cahaya. Dari situ fagoto, maka akan menutupi apa nurul ikon, wujud al akwani, akan adanya wujudnya, yaitu sesuatu yang diciptakan Allah. Hilang itu, ya, nurul ikon itu karena menutupi terhadap adanya, yaitu yang sesuatu yang bersifat diciptakan. Walam ketahuilah olehmu anna wajah istilahi sufiyati, bahwa tujuannya istilah para sufi ini radhiyallahu anhum dengan mengistilahkan nur anwar tadi itu, istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang ahli sufi itu, ya, itu adalah fi tartibil islami, dengan cara melalui mengurutkan, ya, fondasi dasar, mengurutkan Islam awalan, ya, ditempatkan urutannya di urutan pertama, karena Islam itu menjadi fondasi dasar. Kebaikan segudang yang kamu lakukan, tapi kalau kamu tidak pernah Islam, belum Islam, maka nggak ada gunanya, itu kebaikan semua. Maka itu Islam itu menjadi satu fondasi dasar, ya, fondasi dasar untuk kemudian kita semua itu bisa sampai kepada makom hakiki atau ma'rifah. Summa, kemudian sumal imani, kemudian mengurutkan iman sebagai posisi kedua. Sumal ihsani, kemudian ihsan sebagai posisi ketiga. Lah, ini tujuannya ulama-ulama sufi mengurutkan Islam, ya, sebagai urutan pertama, dengan mereka istilahkan dengan nur nujum. Kemudian nomor dua iman, urutan kedua yang beliau istilahkan yaitu dengan nurul qamar.
Kemudian ketiga, beliau urutkan dengan istilah ihsan, dengan nama ihsan yang kemudian mereka istilahkan oleh ulama sufi dengan Nurus Samsi. Itu alasannya dibuat urutan-urutan nama seperti itu begini. Innal abda, sesungguhnya hamba, madama selama ada siapa hamba itu masyhulan, disibukkan bila ibadati dzahirati dengan ibadah yang zahir, al-hisyati yang sifatnya indrawi. Jadi sifatnya indrawi itu ya bisa dilihat seperti sholat, ya seperti orang sholat, orang haji itu kan ibadah zahir, itu kan kelihatan mata. Maka selama hamba itu disibukkan dengan ibadah-ibadah yang bersifat zahir, maka summiya, maka dinamakan apa dzalikal maqamu, makom itu maqamal islami, yaitu makom Islam. Selama hamba itu masih disibukkan dengan ibadah yang bersifat zahir, yang bersifat hisya indrawi, maka selama disibukkan hanya sebatas zahir saja, maka itu berarti orang itu masih makom Islam. Tetapi faida intakola, apabila sudah bergeser apa almalu, amalia ibadahnya hamba ini bergeser lil kolbi, kepada hati, sudah tidak lagi dalam bentuk yaitu ibadah jasad. Wa maka adapun hamba itu, bahwa adapun amal bil qalb, bahwa adapun hamba bisa istigholu, yaitu adapun itu istigholu, adapun kesibukannya hamba bitasfiyatil qalbi, dengan membersihkan hati, bitakholliyati, dengan mengosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek, watahliyati, dan menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia, watahqiqil ikhlasi, dan merealisasikan keikhlasan. Sumia, maka dinamakan dzalika, akan ibadah yang bergeser kepada hati itu maqamal imani, disebut yaitu ibadah sudah sampai makom iman. Artinya begini loh, ketika hamba ini ibadahnya sudah bergeser ke ibadah hati, bahwa adapun al-amal bil qalb, nah ini enak, bahwa adapun al-amal bil qalb itu istigholuhu, adapun kesibukannya istilahnya apa, hamba itu dengan memprioritaskan membersihkan hati dan mengosongkan hati dari kemaksiatannya hati, dan menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Lo itu kalau ibadahnya bergeser ke hati itu namanya sudah pindah kepada makom iman. Wa idza intaqala, apabila sudah pindah lagi, wa idza intaqala, apabila pindah apa al amalu, amal ibadah liruhi, kepada amal ibadah ruh, walisiri, dan ibadah sir, palung hati. Wawa, maka adapun amal birruh, ya itu al-fikratu, berupa bertafakur, wan nadratu, dan melihat kepada Allah melalui hati nurani. Sumia, maka dinamakan makomal ihsani, itu makom ihsan. Kalau ibadahnya sudah bergeser kepada ruh, kalau ibadahnya bergeser kepada palung hati berupa tafakur, wah tafakur itu hikmahnya besar, Pak. Dalam satu hadis kan, at-tafakur sa'ah khairun min sabaina ibadah, sabaina sana, bahwa tafakur 1 jam itu masih lebih utama dibandingkan ibadah 70 tahun. Nah, kalau ibadah seperti itu nanti ya tafakur, nadroh, itu berarti ibadahnya orang yang sudah ada di makom ihsan. Bikhilafil fuqaha'i, berbeda dengan para ahli fikih. Fa innahum, maka sungguhnya fuqaha itu yuqaddimuna, lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan siapa fuqaha al-imana, ibadah iman.
Alal islami dibandingkan Islam. Jadi kalau buku itu lebih memprioritaskan iman daripada Islam. Karena begini, orang kalau masih belum iman hanya Islam itu kan ya status saja kan. Ya tidak ubahnya hanya statusnya Islam, status KTP, tapi masih belum meningkat kepada keimanan. Karena hanya orang-orang yang beriman lah yang bisa melaksanakan ketaatan. Kalau hanya beri Islam tok, pasrah, ya pasrah tok, tapi belum nyampe kepada makom iman, ya tetap hanya statusnya aja seperti KTP itu Islam tapi tidak sholat. Ya, sementara ulama-ulama fikih itu lebih mengutamakan iman daripada Islam. Karena bagaimana akan bisa diamalkan ibadah-ibadah syariat ini, ya, kalau mereka hanya Islam tapi tidak mencapai iman, maka ulama-ulama fikih ini lebih memprioritaskan kepada imanlah, ya, sehingga sehingga mereka mengatakan ulama fikih la yasifu tidak sah apa syai'un sesuatu dunal imani tanpa iman. Jadi iman itu menjadi penentu terhadap ibadah juga. Ada orang ibadah sholat tapi tidak merasa bahwa ini perintahnya Allah, nggak sah itu. Ya makanya di sini la yasifu syai'un tidak sah apa syai'un sesuatu dari ibadah dunal imani tanpa iman. Wala masyahata dan tidak ada perdebatan atau perbedaan fil istilahi di dalam istilah ini. Wa ta'alimah sungguh telah tahu siapa kullu unasin, yaitu setiap orang masyrabahum akan tempat minumnya masing-masing. Jadi orang itu paham betul kepada kondisinya, ya paham betul kepada kondisinya. Ada orang yang bermakom Islam, ada orang yang bermakom iman, ada orang yang bermakom ihsan. Maka itu qad alima kullu unasim masyrabahu, bahwa masing-masing manusia itu mengetahui ya akan masyrabnya itu, tempat menyerapnya itu, tempat minumnya itu masing-masing tahu. Oh ini levelnya masih di sini. Qala ba'dul muhaqqiqin, qala dawuh sapa ba'dul muhaqqiqin sebagian orang ahli hakikoh, ilam ketahuilah anna li alamil mulki, bahwasanya yaitu alam mulk, bahwa adapun alam mulk itu alamus syahadati, namanya alamus syahadat. Jadi ketahuilah bahwa alam mulk itu dengan kata lain disebut alamus syahadat. Nah, anna li alamil mulki wa alamus syahadat anwaron dohirotan, itu anwaron dohirotan adalah nur-nur yang dohir. Jadi cahaya-cahayanya yang ada di alamul mulk itu cahayanya dohir, masih berkaitan dengan cahaya dohir. Wali alamil malakuti, sementara bagi alamul malakut, jadi kamu mulai tahu ya alamul mulk itu kata lain alamus syahadah. Berarti kalau alamus syahadah, alam mulk itu nurnya adalah nur dohir. Sementara kalau alamul malakut, bahwa adapun alamul malakut itu alamul waibi, namanya alamul waib, alam misteri, alam kegaiban, yaitu anwarun batinatun, berupa cahaya-cahaya yang bersifat batiniah. Wa asyharuma, sementara adapun yang paling masyhurnya sesuatu fi alamil mulki, di dalam alamul mulk atau alamus syahadah itu salah satu anwarin, ada 3 cahaya. Jadi di alamul mulk, alamus syahadah, alam wadah ini yang paling masyhur itu terkait dengan pembicaraan masalah nur, anwar ini ada 3 anwar, ada 3 cahaya yang paling viral, yang paling terkenal
di apa? Di ranah alamul mulk, alam syahadat. Pertama nurus samsi, ya, cahaya matahari. Cahaya matahari itu kalau dikaitkan dengan sama dengan ihsan. Yang kedua wa nurul qamari, ya, cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu kalau dikaitkan dengan hubungan spiritual itu adalah keimanan. Yang ketiga adalah wa nurun nujumi, cahaya bintang gemintang. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai agama atau spiritual itu adalah Islam. Nah, nurul samsi, nurul qamar, nurul nujum, iman, Islam, iman, ihsan itu semuanya ada di alam syahadat. Rananya ada di ranah alam syahadat atau alamul mulk. Wa yuqabiluha, dan yang menjadi pembandingnya alamul mulk. Wa yuqabiluha, dan jadi pembanding, yang menjadi pembandingnya, lawannya akan alamul mulk min alamil malakuti, itu berupa alamul malakut. Alamul malakut itu adalah alam gaib, ya, alam gaib itu lawannya. Jadi kalau ada alamul mulki, lawannya alamul mulki, ya alamul malakut begitu. Kalau lawannya alam dohir, alam batin. Ya, wa yuqabiluha, dan yang membandingi akan menjadi pembanding akan apa? Alamul mulk, alam syahadah itu yaitu berupa min alamil malakut. Apa itu nurul ma'rifati pembandingnya? Nurul ma'rifati itu menjadi pembandingnya, ada pembanding nurul samsi, nurul ma'rifat. Satu, wa nurul fahmi, dan cahaya faham menjadi pembandingnya adalah nurul qamari, atau pembandingnya nurul qamari ya nurul fahmi. Sementara nurul nujum pembandingnya nomor 3 adalah wa nurul ilmi. Nah, tiga ini menjadi lawan dari apa? Menjadi lawan dari masing-masing yang ada di dalam alam malakut dan alam mulk namanya. Yes. Fabitului najmul ilmi, maka dengan melalui terbitnya cahaya ilmu, cahaya bintang ilmu, melalui cahaya bintang ilmu, dengan sebab melalui terbitnya yaitu najmil ilmi namanya, filailil jahli, yang ada di dalam malam kebodohan. Malam itu ya diibaratkan bodoh ya. Bodoh itu kan gelap. Nujum itu bintang, itu diibaratkan ilmu. Wabitulu najmil ilmi, kalau diartikan bisa begini, maka dengan melalui munculnya ya cahaya bintang yang diumpamakan seperti ilmu, filaili, yang ada di dalam kegelapan yang diumpamakan yaitu di dalam kebodohan, itu tabu akan tampak apa al-akhiratu akhirat, wal umuru, dan hal-hal al-ghaibatu yang masih gaib. Artinya dengan adanya cahaya ilmu, dengan adanya cahaya ilmu ya, itu yang ada di dalam kegelapan kebodohan, maksudnya itu ilmu itu kan bercahaya karena dia ada di dalam apa? Di dalam kegelapan. Ya, kalau ilmu diibaratkan cahaya, terus kumpul dengan cahaya, ya tidak ada bandingannya kan, ya tidak akan disebut terang kan. Terang itu karena ada pembandingnya, karena ada yang gelap. Jadi tampilnya disebut ilmu itu karena ada yang bodoh gitu loh. Maka itu fabitul najmil ilmi, maka sebab munculnya sinarnya ya, sinarnya bintang
yang diibaratkan seperti ilmu, bilaili, jahli di dalam malam, di dalam kegelapan, munculnya bintang itu di dalam kegelapan, yang diibaratkan seperti kebodohan, itu tabdu akan menjadi tampak apa al akhiratu akhirat, wal umur dan hal-hal atau perkara-perkara al ghaibatu yang gaib. Saya kira gampang memahami. Wa bitulu iqamaril fahmi, maka dengan melalui terbitnya atau munculnya, ya, munculnya yaitu cahaya komar, cahaya rembulan yang diibaratkan seperti paham fi ufukit tauhidi, di dalam puncak ketauhidan, ya, di dalam puncak ketauhidan. Yusya itu mampu menyaksikan korbal haki, akan dekatnya dengan yang maha. Jadi kalau melalui yaitu cahaya rembulan ini diibaratkan pemahaman, ya, pemahaman yang ada di dalam apa ya, puncak ketauhidan. Kalau orang sudah ada di dalam pemahaman yang puncak itu, maka pasti dia akan bisa menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Wa bitulu isyamsil ma'rifati, maka dengan sebab munculnya atau terbitnya sinar matahari yang diibaratkan seperti ma'rifah. Ini kalau sudah ma'rifah itu fi ufuqit tafridi, ada di puncak kefanaan. Ya, puncak kefanaan. Kalau sudah di ma'rifah itu tidak ada lagi yang disaksikan, dilihat, kecuali hanya dia fana, tidak ada yang ada di alam semesta ini kecuali Allah, bahkan dirinya pun lenyap. Jadi munculnya cahaya matahari ini yang berupa ma'rifat ini, itu berarti sudah di puncak kefanaan. Dari situ yakwi menjadi kuat apa al yakinu, keyakinan, wayaluhu, dan tampak apa wajhul musyahadati, yaitu wajah menyaksikan itu tadi. Wajahnya itu menyaksikan, itu benar-benar tampak itu. Wa awalu nurin, adapun cahaya yang paling pertama itu yaliju masuk fi sodri, di dada atau di hati. Yang pertama kali cahaya yang masuk ke hati itu nurul Islam, namanya nurul Islam. Wa idza insyaraha, apabila sudah lapang menjadi luas apa alqalbu, hati bi dengan nur, ingqadhafa, maka terpancarlah bi fihi, di dalam hati apa nurul imani, yaitu cahaya keimanan. Kalau hati ini lapang sebab cahaya Allah, maka pasti di situ kalau hatinya sudah lapang luas, maka akan terpancar di dalam hati itu, yaitu nurul imannya itu semakin terpancar. Wa idza taqwa, apabila sudah kuat apa nur fi, di dalam hati, soro, maka ada di hati itu syuhudan, yaitu menyaksikan, ya, bisa menyaksikan kalau sudah hatinya kuat. Untuk saya katakan wa bihadzan nuri, dan dengan melalui cahaya ini wasi'a, menjadi bisa memuat apa alqalbu, hati. Kalau hatinya sudah penuh dengan cahaya-cahaya yang bersumber dari rahasia kegaiban Allah, yang bersumber dari gudang rahasia kegaiban Allah, itu sudah terisi penuh di dalam hati, maka hati itu semakin banyak cahayanya di situ, maka semakin luas. Ketika hati itu luas, mampu memuat ma'rifatal haqi, akan ma'rifat kepada Allah. Bahwa adapun yaitu hati yang luas, alladzi asyara, yang telah memberikan isyarat ilahi kepada al-qalb fil hadisil qudsi, ada di dalam hadis qudsinya Allah, ada di dalam hadis qudsi. Dawuhnya hadis qudsi, la yasani ardi, tidak bisa memuat aku apa ardi, yaitu bumiku. Jadi bumi ini kalau tak tempati itu nggak muat. Walan samai, begitu juga tidak akan bisa memuat, tidak bisa memuat aku apa samai, yaitu langit-langitku. Tetapi wawasiani, dan mampu memuat nih kepada aku apa kolbu abdil mukmini,
yaitu hati hambaku mukmin itu loh. Luar biasa. Kalau begitu hati orang mukmin itu lebih luas dibandingkan langit tingkat 7, dibandingkan bumi tingkat 7 kalau begitu. Ya. Oleh sebab itu fangdur, perhatikan, orang yang belajar tasawuf. Hadzal qalba, akan hati ini. Alladzi wasi'a, yang telah bisa memuat apa hati, arobba, bisa memuat Tuhan. Hati itu bisa mengadai Tuhan. Subhanahu halimah suci Allah, ma'adzamahu, alangkah agungnya Allah, wa ajalahu, dan alangkah mulianya Allah. Kalau sudah ada orang mukmin punya hati yang seluas seperti ini, ada hatinya orang mukmin yang mampu memuat makrifah kepada Allah. Artinya kalau kamu ya tahu ada orang yang makrifah, sudah makrifat sampai makom makrifah, sampai kok tahu seperti itu, ada orang tanggamu, kiaimu kok sudah makom makrifah, maka fatahabbab, maka cintailah oleh ya akhi, wahai saudaraku, ila arbabi hadhil qulubi, kepada orang-orang yang mempunyai hati yang sudah bersih, yang penuh dengan cahaya ini. Kamu jadikan kekasih, jadikan guru. Allati wasiat, yang mana telah memuat hatinya orang-orang yang sudah ma'rifah ini, memuat alamal ghuyubi, yaitu alam-alam kegoiban. Kalau sampean mau berteman, mau menjadi kekasihnya beliau-beliau itu, hatta yusiluka, sampai ya mereka itu orang-orang yang mempunyai hati yang sudah luas banget ini, yang sudah ma'rifah itu, mereka itu bisa mengantarkanmu ilama, menuju kepada sesuatu, wasolu, di mana mereka telah sampai ilai, kepada ma, berupa min ilmil ghuyubi, yaitu telah mencapai ilmu kegaiban. Nah, ini pentingnya kita berguru kepada orang-orang ahli ma'rifah, orang yang sudah makom hakikat, dengan harapan kita juga bisa dihantarkan untuk sampai bisa, yaitu menyaksikan, bisa menjadi tempat yang memuat, yaitu alamul ghuyub. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.